Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita bisa bertemu melalui tatap maya dalam kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Anak-anakku sekalian, seperti diketahui, kita akan mempelajari tentang wawasan Wiyata Mandala. Mengapa kita harus mempelajari wawasan Wiyata Mandala dalam MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah? Ada dua alasan utama mengapa kita harus mempelajari wawasan Wiyata Mandala dalam MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Yang pertama, alasannya adanya dasar hukum wawasan Wiyata Mandala yang ditetapkan dalam Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah atau Dikdasmen nomor 130/CI.84 tanggal 1 Oktober 1984 tentang wawasan Wiyata Mandala sebagai sarana ketahanan sekolah. Alasan yang kedua yaitu tujuan pendidikan seperti termaktub dalam pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Sisdiknas, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Marilah kita mempelajari tentang arti wawasan Wiyata Mandala. Yang pertama, wawasan berarti cara meninjau, cara memandang, cara melihat, cara tanggapan indrawi terhadap sesuatu atau lingkungan. Yang kedua, Wiyata berarti pendidikan. Ketiga, Mandala berarti lingkaran, bundaran, bulatan, atau lingkungan. Jadi, wawasan Wiyata Mandala adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Anak-anakku sekalian, ada 5 komponen penting dalam wawasan Wiyata Mandala, yaitu yang pertama, kepala sekolah, kedua, guru, ketiga, sivitas akademika atau warga sekolah, keempat, murid atau siswa atau peserta didik, kelima, masyarakat sekitar. Selanjutnya, peran masing-masing komponen. Untuk membahas peran setiap komponen, marilah kita simak lembar presentasi berikut ini. Peran kepala sekolah. Kepala sekolah berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Kemudian, kepala sekolah dihormati dan berwibawa, artinya siapapun yang berkepentingan dengan sekolah harus melalui kepala sekolah. Yang kedua, peran guru. Pertama, guru menjunjung tinggi martabat dan citranya, baik sikap dan tingkah lakunya. Kedua, guru menjadi tauladan di masyarakat atau menjadi pamong. Selanjutnya, guru harus mampu memimpin baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Yang keempat, guru juga harus bisa digugu dan ditiru, artinya dipercaya oleh diri sendiri dan warga sekolah. Yang ketiga, peran sivitas akademika. Peran sivitas akademika ini adalah peran warga sekolah. Yang pertama, tata usaha harus mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses belajar mengajar di sekolah. Kedua, perangkat sekolah yang lain seperti pegawai, satpam, tukang kebun, piket, dan lain-lain harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Yang ketiga, semua warga sekolah menjalin rasa persaudaraan demi kenyamanan warga sekolah. Peran murid pertama, mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali. Kemudian, murid harus hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah yang lainnya. Selanjutnya, murid juga harus hormat dan sopan kepada teman. Peran yang kelima yaitu masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar yang pertama perannya mendukung program dan kebijakan sekolah dalam rangka pemajuan proses belajar mengajar. Yang kedua, memberi saran dalam pemajuan proses belajar dan mengajar. Materi akhir yang akan kita pelajari adalah tentang mekanisme pelaksanaan wawasan Wiyata Mandala.
Ada dua mekanisme pelaksanaan wawasan Yata Mandala, yaitu tahap preventif dan tahap represif. Untuk memperdalam pemahaman kita tentang mekanisme pelaksanaan wawasan Yata Mandala, maka akan disajikan lembar presentasi berikut ini. Untuk tahap preventif, diantaranya kegiatannya itu memelihara sekolah memenuhi 7K, kemudian menciptakan suasana harmonis antar warga sekolah. Selanjutnya, untuk tahap represif, kegiatannya diantaranya yang pertama, mendamaikan pihak yang terlibat dalam perselisihan. Kemudian, yang kedua, menetralisir isu negatif yang berkembang. Dari penjelasan yang Ibu sampaikan dapat disimpulkan bahwa sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran, maka sekolah mengemban misi pendidikan. Oleh karena itu, sekolah tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan lain di luar bidang pendidikan. Demikianlah yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.